Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Pertama-tama marilah kita sampaikan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang tak henti-hentinya telah memberikan hidayah, taufik, inayah dan nikmat sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara halal bihalal yang diadakan di SMA 1 Artari. Dan tanpa halangan sedikit pun dan dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa marilah kita sanjungkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang saat ini. Semoga kita diberikan syafaatnya pada yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak, Ibu dan Ibu Guru serta staf SMA 1 Rantau. Yang pertama pembukaan, yang kedua alat ilahi, insyaallah akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Zaini. Cara yang ketiga ceramah agama, insyaallah akan bisa disampaikan oleh Ustaz Muhammad Aini dari Walang. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Zaini dari Walang. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu tepat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولكن
وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang membacakan tilawah Al-Quran dan kita yang mendengarkan mendapatkan balasan Allah dengan baik-baik balasannya. Acara yang ketiga undang dari Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Rantau untuk persilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wajitu billahi al-awra wa bislami dina fi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Muhammad Aini, yang sama-sama kita hormati juga yang membacakan tilawah Al-Quran tadi Ustaz Muhammad Jaini, yang sama-sama kita hormati Bapak Suwadi selaku Humas Pembina, yang menghormati Bapak Ibu Dewan Guru Staf Kata Administrasi Sekolah SMA 1 Rantau. Pertama sekali lagi kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayah dan inayahnya, nikmat yang selalu kita terima hingga detik ini, sehingga kita masih bisa berkumpul menyambung tali silaturahim, bertemu di tempat ini dalam acara halal bihalal. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Ila yaumil akhir. Jadi
mengadakan semacam acara seperti ini, kita bikin bulanan, mungkin di hari Kamis misalnya atau hari lain, tapi jangan Jumat, karena Jumat kemungkinan ulun malah tidak bawa pulang karena kan ada tugas lain di hari Jumat. Jadi mungkin entah Kamis atau Senin, hari apalah nanti kita pilih, kita coba mengadakan pertemuan seperti ini. Masalah konsumsi dan konsumsi itu kan masalah kecil dibandingkan mengambil pertemuan, menyambung tali silaturahim, muzakarah bersama mengenai ilmu agama. Jadi seperti itulah. Jadi jangan cuma kita membina fisik di senam hari Jumat, tapi juga kan selama rohaninya juga diperlukan, menambah imunitas, mengurangi stres. Karena yang penting menghilangkan stresnya itu yang menjaga supaya imunitas tetap terjaga. Di kesempatan ini ulun mewakili sekolah mengucapkan terima kasih kepada guru kita Ustaz Muhammad Aini, kemudian juga Ustaz Muhammad Jaini yang telah memberikan bacaan tilawah Al-Quran tadi. Ayatnya bagus, cocok dengan momen ini. Nanti tinggal mungkin kalau misalnya Ustaz juga bisa memperjelas yang disampaikan di ayat tadi, mungkin bisa. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika dalam kegiatan ini atau khususnya dalam selama ulun berada di sekolah ini ada hal-hal yang tidak berkenan, entah disengaja tidak disengaja. Tidak disengaja pun kan kalau misalnya ada kesalahan tetap salah juga. Jadi ulun mohon maaf, kita saling memaafkan. Mudah-mudahan nanti di yaumil hisab nanti tidak ada beban hutang yang dalam kita bersama. Lagi supaya bisa kita jangan terlalu panjang. Kalau bisa didapat langsung pemulihan kan, alhamdulillah langsung lewat ya. Kita sama-sama mantap langsung lewat, alhamdulillah. Tidak ada saling hutang di antara kita, jangan sampai terbawa sampai ke yaumul hisab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Aini dari Walang. Waktu dan tempat kami persilakan. والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, terutama yaitu bapak kepala sekolah yang ulun hormati, acara yang ulun hormati yang telah mempersilakan ulun untuk berbicara sedikit di sini tentang mengenai ilmu agama. Dan juga ulun ucapkan terima kasih kepada panitia yang berencana, yang berinisiatif, yang mengatur dan berkeinginan untuk mengundang ulun diikut sertakan dalam acara pada siang hari ini, dalam acara halal bihalal. Kita sudah melewati bulan Ramadan. Di saat ini kita masih suasana yaitu hari raya. Dalam kesempatan ini maka nanti akan ulun bicarakan tentang kisah dua orang makhluk Allah Ta'ala, yaitu tentang iblis dan Nabi Adam. Lalu Allah ciptakan, dalam tadi kata ajar paman tadi ada bagian kepala sekolah tadi adalah menerangkan tentang sedikit ayat Quran yang dibacakan oleh Qari Muhammad Zaini tadi ya. Memang di situ dijelaskan tadi, hai sekalian manusia. Di situ dijelaskan bahwasanya manusia, siapa yang merasa manusia bertakwa kepada Allah. Di situ tidak dipanggil binatang kata, tapi yang dipanggil siapa merasa manusia bertakwalah kepada Allah. Lalu di sini manusia seperti apa? Yang hitam, yang putih, yang jelek, yang bungas, laki-laki, perempuan,
semuanya diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan jin dan manusia termasuk juga, yaitu termasuk kata-kata ya ayyuhan nas, diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan laki dan perempuan, dan Allah juga ciptakan bermacam-macam bentuk manusia dita'arafu supaya kalau kita mengenal mun sama berataan rupa nama nabi nantu mana bini kita mana laki kita dan nanti kita. Cuma Allah bedakan kita nih rupa kita, bawa aja ke Cina situ ada sama rupa kita, bawa ke Amerika ada sama, makin jadi bawa ke Arab makin ada sama. Orang hidup mancung sedang jangan minta. Pokoknya semua perbedaan itu dita'arafu wa ja'ala apa su'uban wa qawa apa tadi? Kami jadikan mereka itu bermacam-macam bentuk kabilah-kabilah itu dita'arafu supaya mereka ingat akan mun kadang ciri sandal, mun kadang ciri baru hurufnya sama, terpaksa ciri lalu dibedakan. Itulah hikmahnya rahasia Allah menciptakan semua itu berbeda. Kita lihat di media sosial, ya kan? Ada nang kurus, ada nang lama hendak berkurus, nang berkurus hendak berlama, ya kan? Sebenarnya itu sudah sempurna, Allah Taala ciptakan, ya, sudah sempurna. Cuman kita hanya aja kan merasa ada sempurna. Sama bingung ulun pada di rumah sakit, ulun tadi yang di rumah sakit itu kenapa protes, ya Allah. Ulun sini barabah aja, kata mau berusaha, kata mau bergawian, ya Allah bagilah ulun ini mau berusaha, ini tunai berapa, nang berusaha pulang, jangan nang berusaha ya Allah bagilah aku hendak barabah, aku berusaha aja, berarti semua itu bagus menurut Allah. Kita aja menganggap kalau bagus ya, kita aja. Ya, semuanya ada itu bagus menurut Allah Taala. Cuma kita aja yang baru karena masyarakat seperti inilah orang ternyata bagi yang kada nyaman, yang ada di bagian juga kada nyaman. Menurut kita, tapi menurut Allah semuaan baik saja. Tidak ada makhluk tahadza wa subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada Allah ciptakan itu sesuatu sia-sia, melainkan itu adalah kebaikan. Maka selamatkanlah kami daripada itu fitnah, dosa, protes dan sebagainya daripada ada api neraka. Lalu ulun sini sedikit mengisahkan tentang Nabi Adam dan Iblis. Iblis dulu. Iblis diriwayatkan itu beribadah 700 tahun, ada sebagian 800 tahun beribadah. Iblis nih itu zaman dulu belum diciptakan Nabi Adam, belum ada manusia, belum ada WA, belum ada. Ujar kita apa orang buka aurat kada dari zaman dahulu. Ini kan belum diciptakan Nabi Adam. Iblis sudah diciptakan lama. Itu bangsa daripada jin, ya kan? Papa saka wa kana minal jinni papa saka an amri rabbi. Iblis ini adalah salah satu makhluk yang diciptakan Allah daripada bangsa jin yang ketika itu dia tuh ahli ibadah waktu itu di masa itu 800 tahun ibadah mereka. Iblis bahkan pemimpin di alam bangsa jin, saking banyak ibadah, saking alimnya lalu dijadikan seorang pemimpin. Ini 800 tahun bandingkan kita dan 80 tahun, umur 70 tahun, iblis 800 tahunnya itu 800 tahun beribadah di situ saja. Di situ kada pernah maksiat, satu kali pun kada pernah maksiat. Iblis ini kada pernah lihat orang buka aurat, kada pernah nonton YouTube, jangan kada pernah lihat Instagram, kada pernah. Cuman satu kesalahan, Allah laknat, tidak masuk surga selamanya. Iblis ini. Ya kita dibandingkan kita ini banyaknya maksiatnya, banyaknya kekurangan kita. Banyak di kita kadang maksiat, orang maksiat. Sekarang kita suka dan kadang kita berdiam. Itu pun kita termasuk sudah berdosa. Iblis satu kesalahan. Apa kesalahan iblis? Kata Allah Taala, ya apa? Usjudu li Adam, ya kan? Di Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wahai iblis, sujud kepada Nabi Adam. Ternyata kada mau sujud. Nah ketika itu kada mau sujud, cuma satu kesalahan kada mau sujud, maka Allah keluarkan daripada rahmatnya.
Kalau orang seumur hidup pada semua sujud nggak kayak apa, ya kan? Ini dosa sudah banyak, kewajiban kada pernah lakukan. Ketika itu sujud kada mau. Iblis 800 tahun beribadah, ketika itu tadi satu sujud kada mau, Allah keluarkan daripada rahmatnya. Bahkan dilaknat akan masuk ke dalam neraka nanti. Lalu ulama di situ menyampaikan, innama hulika iblisu, ya kan, bisa babi khamsi kisari. Sesungguhnya iblis itu celaka karena 5 perkara yang ia simpan dan ia kekali dalam jiwanya. 5 perkara ini ada bagusnya lawan kita. Nanti ada nanti sebaliknya. Setiap kita manusia punya kesalahan. Siapa yang kada punya kesalahan? Nabi aja punya kesalahan. Nabi siapa? Nabi Adam punya kesalahan. Seterusnya apa? Seterusnya Nabi Nuh, seterusnya Nabi kecuali Nabi kita kada punya kesalahan. Semua Nabi ada mempunyai kesalahan. Nabi Musa, ya kan, Nabi Ibrahim juga ada mempunyai kesalahan. Nabi Adam itu punya kesalahan, yaitu di surga misalnya memakan wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Adam, ikam sudah nyaman di surga, semua makanan disediakan, tempat fasilitas semua. Cuma seuding jangan, ya kan? Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Ini hati-hati. Kita ahli ibadah jangan berani mengerjakan satu dosa, karena satu kesalahan bisa menyebabkan kita keluar daripada rahmat Allah. Iblis 800 tahun, Adam dalam surga, orang diciptakan dengan kekuasaannya, Allah ciptakan dengan tangan, dengan kudratnya Allah. Allah muliakan, Allah ciptakan Nabi Adam, setelah selesai disuruh para malaikat untuk sujud semua kepada Nabi Adam. Satu kesalahan Allah keluarkan dari surga, akhirnya ke dunia. Ini Nabi Adam kan orang yang dicintai Allah. Malaikat saja sujud lawan Nabi Adam. Ketika itu tadi satu kesalahan apa? Ujar Tuhan, wala taqrabu, jangan engkau dekati pohon. Ternyata dimakan langsung, ya kan? Langsung. Nabi Adam tadi apa? Pak Azalahumma syaitan, jangan saudara, maka menggelincirkan tadi syaitan tadi setelah dilarangkan hapun sujud tadi iblis tadi kan sujud lalu dilarang Tuhan lalu dendam hatinya. Ketika itu akan tahu biar nakum ajmain, wahai Adam, seluruh jiwa tikam akan kusasatkan keberadaan. Lalu ketika itu dendamnya ini, lalu bagaimana caranya supaya Nabi Adam keluar daripada surga? Akhirnya kita makan buah kurbi. Ya karena ini di surga, Nabi, malaikat sujud, satu kesalahan keluar dari surga, turun ke bumi. Kita di bumi banyak dosa. Nabi kada, yang tadi Nabi sudah kada, anak orang hebat kada, punya keluarga yang mulia kada punya, dekat dengan orang-orang soleh kada, dekat orang wali kada. Ketika itu ingin masuk surga, jauh dengan dosa yang banyak. Nabi Adam cuma satu kesalahan, Nabi Adam dengan satu kesalahan sudah keluar daripada surga. Lalu di sini kita membicarakan tentang 5 perkara yang iblis tadi, ketika itu tadi tidak diterima Allah taubatnya, maka dia terputus daripada rahmat Allah Ta'ala. Yang pertama yaitu adalah fa inna iblisa lam yukir ala dzambihi. Iblis tidak mengakui dengan dosa yang ia kerjakan. Kata Allah sujud Nabi Adam, lalu berkata, ya Rabbi, ya khalaqtana ana khairum minhu, aku lebih bagus daripadanya. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan Nabi Adam itu dari tanah, sedangkan aku dari api. Aku kadang sujud. Nah ini kadang merasa dengan dosa, itulah satu kesalahan seseorang. Setiap orang punya anak ataupun punya keluarga ataupun punya istri atau suami sudah salah, dibilang salah, tapi kadang mengaku di dalam kesalahan. Ini sulit untuk dijadikan yang katanya teman dalam hidup kita, teman dalam kawan kita, teman dalam bergaul, karena setiap kesalahan dia tidak mau mengakui dengan kesalahannya. Sebagaimana iblis tidak mengakui dengan kesalahannya, ketika itu satu yang fatal dulu, sifat yang tidak baik di sifat yang ada pada jiwa iblis tadi. Karena apa? Karena mungkin iblis tadi lebih mulia, karena iblis pada dulu beribadah daripada Nabi Adam. Nabi Adam ini kata kenapa? Iman diciptakan karena bagi sujud. Dan ini perintah Allah, bukan perintah siapa, tapi yang memerintahkan Allah, bukan sembarang perintah. Yang kita taat itu karena Allahnya, bukan karena
karena yang lain. Nah itu yang pertama. Iblis tidak mengakui bahwa dirinya mengerjakan satu kesalahan. Setiap orang tidak mengakui dengan kesalahannya, maka tidak akan terbuka pintunya untuk bertobat dan memperbaiki dirinya. Setiap orang tidak mengakui bahwa dia salah, maka orang tadi merasa bahagia, merasa tenang, dan merasa aman dan cukup. Padahal dirinya salah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, walam yandam. Ya, Nabi Iblis tadi juga tidak pernah menyesal. Karena tidak ada penyesalan dalam dirinya, iblis tadi tidak ada keinginan untuk tadi apa? Memperbaiki perbuatannya dan seterusnya, berbuat tobat dan sebagainya. Akhirnya ia mengaku perbuatan itu benar, dengan cara apapun ia harus menggoda, menyesatkan Nabi Adam, karena ia tidak akan menyesali dengan perbuatannya. Itu yang kedua. Dikarenakan karena menyesal. Makanya salah satu orang bertobat itu kan harus menyesal dahulu. Menyesal bahwa pekerjaan itu salah dan mengakui. Nah di situ tanda orang bagus deh. Bila aku menyesal lagi, kalau mau menyesal setiap mengerjakan dosa kesalahan kadang menyesal, maka tidak akan baik orang lain. Ujar kita nampak setiap kita kesalahan itu jadi pelajaran. Ini berarti orang mau menyesal. Mempelajari kesalahan, kemudian tadi memilih jangan pekerjaan yang jangan sampai menyalahkan sebagaimana pada terjadi kesalahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, walam yalum nafsahu. Nabi Adam kada pernah mencela dirinya. Ujar kita menganggap seorang yang baik sudah. Dibanding seorang aja yang panggil baik kayak mau bakal ulang banyak apa untuk kita, apalagi dibandingkan lawan kitab, lawan ulama-ulama dahulu. Ya mana kita Imam Syafi'i umur 5 tahun hafal Quran sudah, umur 10 tahun sudah ahli ilmu agama, umur 17 tahun jadi imam sudah, bapak tua masalah hukum. Umur 5 tahun hafal Quran, kita 5 tahun lawan duit kada pinandu lagi jalan, nang pinandu iskrim aja hanya artinya iskrimnya dapat harganya tahu berapa nempatin kan iskrim. 5 tahun, umur 5 tahun sudah hafal Quran. Mulai sudah ulama-ulama dulu kita jauh baru ketika itu beliau tadi kalau bulan Ramadan baca Qurannya siang 2 khatam, malamnya 2 khatam. Siang 2 khatam, malam 2 khatam. Kalau kita sahatam, ya kan tadi kada berubah sebulan. Banyak kalau kita bercermin kepada ulama-ulama di zaman dahulu. Kita kalau kita sendirian ya kita paling hebat. Tapi kalau kita bersama orang, kita bandingkan dengan keahlian kehebatan ulama-ulama di zaman dahulu, mereka luar biasa. Ibadah-ibadah mereka, zuhud dan mujahadahnya mereka luar biasa. Nah ini kalau kita kada pernah mencela diri kita, maka kita tidak akan menjadi orang yang baik. Sebagaimana iblis tadi tidak pernah mencela dirinya. Ini ia berkata ana apa? Nah, khairun, aku lebih bagus daripada Adam. Karena Adam dari tanah, sedangkan aku dari api. Aku lebih mulia daripada tanah. Nah ini kita merasa mulia di sini. Makanya dia tadi inna akramakum indallahi atqakum. Nang paling mulia di sisi Allah, nang paling bertakwa. Siapakah orangnya? Kecil, karanda, kenapa, kahirang, katuhakan. Allahnya bertakwa pasti mulia. Sejarah membuktikan. Wali Songo, ya kan, 600 tahun yang lalu sudah meninggal. Sampai sekarang masih mulia. Apa yang mereka bawa bekal dalam hidup mereka? Yaitu takwa kepada Allah Ta'ala. Nah, siapapun yang bertakwa maka akan menjadi orang yang mulia. Kita juga baca sejarah di kampung kita. Siang itu kubur siang itu banyak orang ziarah. Apa sejarah beliau? Bertakwa. Kalau orang kaya, siapa yang mencari siapa? Orang yang kaya kedulu Karun, Haman, Fir'aun dan sebagainya. Orang yang kaya mereka itu karena menghiasi hidup-hidupnya karena bertakwa, maka ketika itu maka lainnya di muka bumi orang pun tak ada keinginan untuk ziarah ataupun merawat kuburnya.
Kita yakin ya kan bahwa takwa itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala siapapun orangnya. Ujar ulun tadi ada orang tadi bertakwa ya kan orangnya Tuhan. Bertakwa kan umur sidin 65 tahun sudah. Umur sidin 65 tahun cuma orangnya bertakwa alim. Bujang sidinnya bujang ya kan bujang. Lalu umur 65 tahun tadi ketika itu ditawar begini kan harus asik amal ibadah ya orang ini rupanya ya kan rupanya ini ada bandir kamu ada nangkut yang akhirnya aku begini sini ternyata dapat bini bujang umur berapa 20 tahun. Kenapa? Karena orang bertakwa. Kita ada bertakwa ini ya kan dicarain bini benar ya kan ditinggalkan bini lari ya kan habis duitnya dibuangnya ya kan. Ini orang bertakwa, orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu ujar ulama, napa sahibul ilmi mukarramun ay ajas. Orang yang berilmu, yang menghiasi hidupnya dengan takwa, mukarramun dimuliakan di mana pun dia berada. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita semua nanti kalau kita bertakwa, insyaallah menjadi orang mulia. Tapi kalau kada bertakwa, kita sebagaimana orang-orang yang sudah terdahulu ketika mereka akan bertakwa, apa yang terjadi setelah matinya, apa yang terjadi dalam kehidupannya, apa yang terjadi ketika ia menghadap sakaratul maut. Nanti banyak kisah-kisah dalam kitab-kitab diriwayatkan itu orang bertakwa dan yang tidak bertakwa itu awal azab Tuhan itu kan 5 ya kan, janji Tuhan itu 5 mulai menerima balasan kita. Di antaranya kayaknya kita hendak mati itu 1 balasan Tuhan. Kemudian di alam kubur kayaknya balasan Tuhan. Kemudian di padang mahsyar kayaknya. Kemudian titian siratal mustaqim timbangan sebagainya. Nah keempat yang kelima surga dan neraka. Itu tapi awal-awal yang kita lihat kita saksikan yaitu adalah siksaan Tuhan ketika hendak mati. Itu sudah ada kayak itu balasan amal hidupnya. Sudah. Kita kalau kita bicarakan itu waktunya habis ya. Tadi kisah Nabi iblis tadi. Iblis tadi yang ketiga tadi, iblis tadi tidak pernah mencela dirinya. Kalau orang sudah merasa dirinya mapan, sempurna, kaya, mewah hidup, menjadi orang termulia, tertinggi, bahkan orang yang dipandang dalam orang lain, dipandang artinya orang yang berpangkat di antara orang lain, maka ketika itu sulit untuk menerima kesalahan. Kalau anak nyipak cangkir mamanya juga anak nyipak piring cangkir pacar mau mamanya dilatin sudahnya abah rumahnya namanya nyipak cangkir apa ada banyak aku makanya ya salah saja kan ya mengakuitan masalah ya menangkan masalah ya tadi ini nyipak piring bela-bela di mobil yang itu yang salah anak. Tapi kalau tentang situ tentang atasnya tentang salah karena ya gitu kan. Ini maksudnya gitu. Innal insana ya la yatgha. Sesungguhnya manusia itu la yatgha, sungguh membangkang udah kita Allahus tanda. Jika melihat dirinya itu merasa hebat. Manusia itu kalau sudah merasa hebat, ini membangkang dalam kebaikan. Sulit untuk menerima kebaikan. Ini merasa cukup, sudah merasa hebat, sudah kadang pun lagi menerima untuk nasihat dan sebagainya tadi. Iblis tadi karena tidak pernah mencela dirinya. Kemudian lagi yang keempat, iblis tadi lam yubadir ila taubat. Iblis tidak bersegera kepada bertobat. Tidak ada iblis bertobat di masa itu kalian. Dulu pernah iblis ini menyesal dengan dirinya. Kata iblis ya kan? Kata iblis, kenapa aku ini keras dengan diriku sehingga aku orang yang dilaknat daripada Allah Ta'ala, yang dilaknat daripada Allah Ta'ala dan dibungkuskan daripada rahmat Allah Ta'ala dan dijauhkan daripada masuk surga. Lalu iblis nyasar. Lalu hendak tobat iblis, hendak tobat belum tobat. Lalu mencari-cari, bertemu seseorang, jangan seseorang aulia. Ulun ini hendak taubat kepada Allah, kayak apa caranya? Ujar ulang, ujar aulia ikan bertaubat sujud di kubur Nabi Adam, tobat kamu.
Lalu jadi iblis lagi hidup aja aku kadang tak sujud, apalagi sudah mati ini ya. Ada aku iblis juga kan jadi biar aja sekarang aku balik ke beban jangan ada beban. Lagi hidup aja kadang aku sujud, apa pun sudah mati ini ya. Artinya iblisnya sudah tanpa anda sudah mati ini kumpulnya aja lagi kemana kan? Nah itu lalu kada bertobat jangan tadi. Itu iblis tadi kada akan bertobat. Setiap manusia pasti ada kesalahan, namun sebaik-baik orang yang bersalah yang bertobat kepada Tuhannya. Itu seperti Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kemudian yang kelima lagi yaitu iblis tadi wa qanita wa yaqnatu min rahmatillah. Iblis putus asa daripada rahmat Allah. Kada memohon, kada berharap dengan rahmat Tuhan. Bahkan menjawab kepada Allah Ta'ala bahwasanya aku akan kusasakan zuriat Nabi Adam illa ibadakas sholihin ya Allah, kecuali hamba engkau yang soleh yang sedikit yang bertakwa aku kata kau menyelamatkan karena kau mengatakan. Nah di sini ada orang soleh, orang yang bertakwa itu iblis sulit untuk menyesatkan. Makanya kalau orang alim, orang wali, orang soleh itu sembahyang iblis kata kau menggoda. Tapi kalau orang-orang kata soleh yang tadi, nah sedikit dijauhi iblis sudah ini nyanyi pikiran sudah. Ya kan? Padahal diriwayatkan seseorang ulama itu sembahyang tahu-tahu angin ribut, angin puting beliung kan jadi kita angin tornado, terus papacul hatta rumah sidin sembahyang. Sidin kami tuntung sembahyang salah kurang abut lah kasih keluar hatapnya siapa sudah angin terus. Aku isi sembahyang tuh kan ingat apa lagi sampai atap rumah tak apa ada lagi. Kita jangan atap rumah nyamuk santai juga kan itu kan. Bahkan itu banyak lewat ini nanti kitab sini dijelaskan tentang khususnya orang dahulu sembahyang. Khususnya orang dahulu sembahyang tuh ketika sembahyang saking khususnya tadi kan sinalika dicabut panah jangan ada merasa ya. Nah karena di bibir kan ada panah patah ya. Ketika itu sembahyang dicabut panah di bibir ini ada bahasa. Itu daripada khususnya orang sembahyang dahulu adalah kita ini kan ada tadi wayah khusus mengalih mencari khusus yang tadinya kita mengalih mencari jauh banyak kali sih dalam Quran qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang sembahyang. Tapi apa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah mereka sembahyang itu khusyuk dan beruntung. Oleh karena itulah ada pertanyaan, kenapa ahli sembahyang, ahli ibadah, kenapa kata kau meninggalkan yang haram, kata kau meninggalkan yang dilarang Allah Ta'ala? Di sini salahnya sebutin. Maka ada kan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Setiap orang mengerjakan sembahyang pastinya kau menghindarkan yang fahsya, yang kada bagus, wal munkar, yang diingkari oleh jiwa-jiwa manusia yang baik. Tapi ketika itu masih kalah dikerjakannya, sembahyangnya rajin, ngajinya rajin, tapi yang haram juga rajin ya. Kalau acara pengantinan dia nyanyi paling mau nyumbang beberapa lagu ya kan, goyang patah-patah. Tapi ketika di pengajian mau bisa panitia ya kan tadi. Nah di masjid bisa kayak tukang bilal dan sebagainya. Nah ini kenapa? Karena mungkin di situ ada khusyuk dalam sembahyangnya. Karena kau mendapat qad aflahal mu'minun tadi. Tapi orang khusyuk apa? Orang khusyuk itu apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah fa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Orang khusyuk apa? Orang khusyuk itu adalah orang yang takut lawan Tuhannya. Itulah yang khusyuk. Melawan Tuhan karena takut, kada mau khusyuk. Lalu untuk takut lawan Tuhan itu kita belajar sifat 20 dahulu. Kayak pianto ya kan, mulai duduk lawan orang gila kada takutan, kada takut lawan orang gila dia tadi. Cuma takut yang gila orang gila bawanya bisa ngamuknya. Orang gila tak ngamuk, mungkin kita takut kada dulu. Cuma kada takut asik itu kan dia kan mengakhiri padahal ini gila ya kan. Nah, seperti itu kita lawan Tuhan kada kenal lawan Tuhan. Kita harus belajar dulu sifat 20-nya untuk menyempurnakan pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat 20 yang ada pada Allah Subhanahu wa taala wajib kita mengimani, percaya itu sifat 20
Kita wajib belajar itu kayaknya mau, bukan kita karena hanya kita karena kita kadang-kadang maulah kita buat takut, kita kadang-kadang lawan Tuhan. Di sini kita kekurangan kita banyak lagi kurang mengenal lawan Allah Ta'ala. Padahal hidup kita tidak luput daripada Allah Ta'ala. Dari dalam baik, dalam kandungan oleh orang tua kita, kata orang tua, ya Allah jadikan anak ini selamat lahirnya. Jadikan itu kan baru minta banyak ini sebagainya. Sudahnya lahir, cari ulama, cari ustaz yang ustaz kasih nama yang baik. Semoga Allah jadikan orang yang baik, ya kan? Semua itu ketika itu kita perlu Allah. Sudahnya mau mereka dewasa, mau sekolah, kita baju, kita doakan sepertinya mau kawin lagi, cari ustaz lagi. Dulu doakan aku kawin, ya kan? Udah hatinya bagus, gimana? Allah ketika itu dewasa bekerja usaha, doakan mudah ini berjaki. Seterusnya sampai tua, mohon kepada Allah kurang sampai mau meninggal, semoga Allah itu semua tidak luput daripada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Nah ini sebenarnya nanti ada lagi kisahnya sebenarnya nanti yaitu Nabi Adam, ya. Cuma karena waktunya yang tadinya Nabi Adam itu kan selamat. Nabi Adam kan juga punya kesalahan. Iblis punya kesalahan, Nabi Adam juga punya kesalahan. Nabi Adam selamat, iblis celaka. Adam itu 5 perkara yang dia tekuni dalam hidupnya, yang ia kerjakan setelah ia mengerjakan dosa itu 5 perkara sehingga Adam menjadi orang yang selamat. Sampai doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam setelah mengerjakan dosa akhirnya diurutkan ke bumi, kemudian di situ tadi bertelanjang, tapi dengan Siti Hawa. Ketika itu Nabi Adam menangis, baru bisa 40 tahun menangis. Bila yang kadang sujud sampai pohon rumput tumbuh di gawat. Menangis ini kadang bangkit daripada sujud ini. Pokoknya menangis saja sampai di awak ini rumput bertahan tumbuh. Sadar daripada ingatnya lawan dosa. Nah ini pembalasan balikan daripada iblis tadi. Itu kisah Nabi Adam, ya kan? Banyak lagi sejarah-sejarah yang menunjukkan bahwa kalau kita mau bertobat, insya Allah menjadi orang yang baik. Sudah kita Ramadan kita lakukan, ujian kita dapat Ramadan puasa menghapus dosa. Ramadan dengan berlapar siang hari juga membersihkan tubuh kita. Dalam istirahat tubuh kita daripada makan minum di siang hari, kemudian dirubah kepada malam hari. Mungkin itu satu rahasia Tuhan membersihkan tubuh kita. Kemudian kita lakukan dengan puasa menghapus dosa kita setahun. Kemudian kita pulang berfitrah, maka kita sudah membersihkan diri kita dengan bayar fitrah kepada Allah. Kemudian lagi yang kelima, seterusnya kita membersihkan diri kita dengan berjabat tangan ketika Ramadan. Kita menghapuskan dosa antara manusia, dosa kepada Allah, dosa pada diri kita, kemudian kotoran di tubuh kita. Yang terakhir kita membersihkan etikat kita kepada Allah di Ramadan. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Itu takbir tadi. Lalu setelah Ramadan lalu terjadilah kata-kata minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin artinya minal aid kembali suci, wal faizin mendapat kemuliaan keuntungan. Karena 5 perkara yang dikerjakan di bulan Ramadan. Dosa dengan manusia berhabis dengan berjabat tangan. Dosa kepada Allah dihapus dengan puasa. Bersih diri kita, membersih tubuh kita, bayar pajak fitrah kita. Etikat kita dengan bertakbir kepada Allah Ta'ala, kembali kita menjadi orang yang suci, yaitu minal aidin wal faizin. Yang aidin itu maknanya suci kembali kayak baru dilahirkan lagi. Jadi kita tuh kada berdosa lagi, kayaknya tuh kada berdosa lagi, habis dosa sudah. Karena kita tadi habis melakukan di bulan Ramadan kegiatan ibadah. Itulah rahasia di bulan Ramadan tadi timbul kata-kata minal aidin wal faizin. Amun kada puasa, kada kalau mau ucapan minal aidin wal faizin tadi. Puasa kada, bapak tidak pulang. Amun kada puasa aja kada wajib berfitrah aja. Nah ini makinnya berfitrah pulang kada. Gitu kan? Bapak pulang itu tadi nambah fitrah aja udah puasa. Memang ada hadisnya yang tadi artinya nambah inna sawaba, ya kan, inna sawaba, ya kan, sesungguhnya pahala puasa itu mu'alakum baina sama hatta yu'adda zakat fitrah, sehingga yang bayar zakat fitrah aku jangan ada puasa. Kenapa nanti bayar zakat tadi?
Apa kan pahala puasa itu jeung akar langit dan bumi jeung ada kalimat lagi tadi ini bayar fitrah. Nah, aku itu kada puasa apa? Orang bayar yang ada bayarnya. Nah, padahal fitrah itu kada memastikan orang puasa anak baru lahir pun itu difitrahi asal berjumpa Ramadan lawan malam akhir lagi. Dua juzuk ini bertemu akhir Ramadan awal Ramadan bertemu maka wajib difitrahi. Karena pikiran puasa itu jangan salah paham kan. Wajib kasih berfitrah jadi kasih puasaan itu ya. Karena ini berpajak kita tiap tahun kepada Allah itu wajib bayar pajak diri kita ke Allah. Nah, itulah kita minal aidin wal faizin. Kembali suci kemudian mendapat faizin fauzan yang kita beruntung. Itulah rahasia di bulan Ramadan. Makanya pas kesempatan ini kita halal bihalal. Sudah halal yang tadi kita halal bihalal kita habis sudah masalah dosa manusia, lawan Tuhan dan sebagainya. Oh, bahasa pulang kita ya Allah ya tadi. Ya alhamdulillah Allah sediakan waktu istimewa, malam istimewa, tempat istimewa. Itu Allah sediakan lewat kita. Pokoknya kasih sayang Allah Ta'ala itu luar biasa dalam diri kita. Sampai Allah berjanji tidak ada orang sakit satu malam, satu hari melainkan dosanya menghapus satu tahun. Sakit kepala satu hari dihapus Tuhan dosa satu tahun. Cuma kita tidak ada akun sakit dari masalahnya dipandaki Tuhan sehat berjalanan aja, ya kan? Aur, ya kan? Bedanya awak sehat tuh, ya maksudnya bapak makan berjalanan, bapak pandiran, goreng, diantar Tuhan sakit, ujar Tuhan kubari sehat, kada jadi bahagia juga nih. Ugarnya kan kita supaya dapat pahala kasih amal berabahagia na Allah, ya kan? Lagi berabahagia. Itu pahalanya sudah mengalir pahalanya dihapus dosa setahun. Cuman dua-duanya ada akun masih apa lagi? Ya ku bari sehat kada bersyukur, ku bari balak kada sabar. Fa in lam yashkur 'ala ni'mai wa lam yasbir 'ala balai fadlub rabban siwa fakhrut minas sama ijaran. Jika aku beri nikmat kada pernah bersyukur lawan aku, ku beri balak ada tujuan aku cari Tuhan nang lain. Keluar pada bumiku, silahkan cari Tuhan yang lain daripada aku. Aku diturunkan musik gini. Nah itu kita nih tadi. Bila sehat, kada ingat napa-napa. Bila ingat goreng, hapuk. Ya tadi kada menyukuri samuan, kada sabar dengan badan. Mungkin waktunya sudah habis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita, keluarga kita, zuriat kita, dan orang-orang yang kita cintai beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita dapat menghiasi hari-hari kita, waktu kita, umur kita dengan beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mewafatkan kita dalam keadaan beriman yang sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala di sini Nabi wa ali Nabi di sini suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa salamatan min kulli ithmin wa fawzan jannah wa najatan minan nar. Waqtu lahum as-salamata wa sihhata wal 'afiyata wal ghanimata lana wa li'abdika al-hujjat wal uzzat wal zuwar wal muslimin wal muqimin fi barika wa barika minal mu'minin wa qina wa iyyahum syarrul zalimin wal baghin wal hasidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sayyidina wa dzurriyyatina min baitin wa akhirah min hadirin wa akhirah min fitnatin wa akhirah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Maaf lah dan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Aini dari Malang apa yang beliau sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan nasihat yang disampaikan kepada kita tadi yang kita mendengarkan, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita di hari kiamat nanti kita mendapatkan materi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan di tiap siratal mustaqim kita mendapatkan syafaat dan langsung dari Rasulullah yang memimpin kita ke impian siratal mustaqim untuk bergerak. Dan terima kasih kepada
Ustaz Muhammad ini dari Walang, dan ada salah kata dari mulut, mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum